Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Tema ceramah singkat kita adalah keutamaan sedekah dan zakat. Sedekah berasal dari kata sidq, artinya benar. Abu Bakar diberi gelar namanya Abu Bakar Siddiq. Kalau kita lihat dari makna bahasa ini, seolah-olah sedekah itu menunjukkan bukti kebenaran iman kita. Orang yang paling benar sempurna imannya adalah orang yang paling rajin berbagi, bersedekah. Dalam satu hadis, Imam Al-Ghazali di kitab Ihya mengutip, la tajtami'u as-suhha wal iman, tidak akan bisa bergabung sifat kikir dengan iman. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, pasti kita akan berbekal sebanyak-banyaknya. Bekal yang terbaik itu salah satunya sedekah. Kalau kita uang makan sendiri, harta kita, uang kita, itu namanya kita nggak percaya. Kalau kita sedekahkan, itu jadi bekal kita, jadi harta kita yang sebenarnya. Itu pertanda iman kita tipis. Ada masih keraguan bahwa itu tidak menjadi milik kita. Padahal semua yang kita sedekahkan itu, itulah sebenar-benar harta kita. Adapun yang kita makan, dia tidak jadi harta, dia masuk ke cembueran dengan berwarna-warni yang tak berharga. Tapi yang kita sedekahkan, itulah harta sebenarnya. Nah, itulah iman. Maka sangat besar kaitannya antara keimanan dan filantropi, dengan keinginan, kemurahan hati kita untuk bersedekah. Bahkan kalau kita tarik riwayat ke belakang sejarah, Nabi pernah mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, khairat tabi'in Uwais, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Nah, dilacak siapa ini sebenarnya Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni itu amalannya yang pertama sangat patuh sayang kepada orang tuanya. Diselidiki lagi, bukan hanya itu amalannya. Amalannya itu gak berhenti sedekah. Dia kalau malam hari masih ada tangannya uang, di tangannya harta, gak bisa tidur dia. Pasti dicarinya orang untuk sedekahkannya. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Saya takut, khawatir kalau saya dihisab, kalau malam ini masih ada orang beriman yang gak makan, saya masih megang uang. Saya takut kalau saya nanti ditanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wali kutub, amalannya rupanya seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang paling berat kita amalkan. Ya. Takut sekali dia dihisab dengan harta, karena harta itu hisabnya min aina, dari mana kita peroleh, dan ila aina, kemana kita gunakan. Nah, jadi doa yang kita bacakan tadi kan itu salah satunya, Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah kami mohon kepadamu rizqa wasi'an, rezeki yang luas, mubarak, luas, banyak, kasiran, banyak, tetapi mubarak. Kalau seandainya kita diberi Allah rezeki yang luas, banyak, harus berkah, harus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau rezeki itu tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, mending gak usah jadi orang kaya.
karena akan membinasakan kita. Maka di dalam Al-Quran salah satu penyesalan tak terhingga orang-orang yang di dalam kubur adalah ketika mereka tidak bersedekah. Seandainya engkau beri kami kesempatan kembali ke bumi ya Allah, niscaya kami akan sedekah, kata mereka. Masyaallah muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab pernah menegaskan, tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan zakatnya. Zakat itu secara bahasa artinya an-nama warif waziyadah. An-nama itu tumbuh, bertambah. Kalau kita zakatkan harta tambah banyak minimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rif mendapat keuntungan kita, waziyadah. Ya, tumbuh dia waziyadah, tambah banyak, tumbuh semakin banyak. Ya, semakin kita zakatkan semakin banyak Allah berikan kemuliaan kepada kita. Baru-baru ini kan kita ada melihat ada seorang konglomerat ketika dia wafat disolatkan jutaan manusia di Mesir. Ya, dilacak siapa sebenarnya orang ini. Ternyata orang ini Bapak Ibu, ya, dia bisnis properti. Kumpul 4 orang, kurang 1 orang pemodalnya. Lalu dia katakan, udah yang satunya sudah ketemu orangnya. Siapa itu? Allah Ta'ala. Ya, kita berjanji minjam dengan Allah Ta'ala, berbisnis dengan Allah. Bagaimana cara bisnisnya? Kita teken kontrak di atas materai, seluruh keuntungan perusahaan kita, properti kita 10% itu buat Allah. Tidak boleh digugat. Maka setiap keuntungan 10% sampai setahun semakin banyak hartanya. Meningkat, tahun kedua meningkatkan lagi 20%. Semua pemodal sepakat 20% itu agama Allah, untuk panti asuhan, untuk pendidikan, untuk kemaslahatan umat. Dan sampai dia memiliki properti yang begitu banyak, tersohor di seluruh Mesir. Dan ketika dia meninggal ternyata jutaan orang yang mendapat manfaat dari usahanya. Kenapa? Dia komitmen. Dia pastikan bahwa 10%, 20% itu untuk Allah, tidak diganggu buat dengan dia. Nah, ini luar biasa komitmen mereka. Ya. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Zakat juga disebut secara bahasa artinya tathir, suci. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Jadi zakat itu mensucikan hati kita dari kikir, membersihkan keimanan kita, membersihkan harta kita. Memang itu fungsi zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil Muhammad, bila perlu ambil secara paksa. Itu hak orang beriman, hak orang fakir miskin. Ambil harta mereka sebahagian, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka dari kikir. Bersihkan hartanya dari neraka, api neraka. Wa shalli alaihim, setelah itu Muhammad doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu akan memberikan sakinah, ketenangan. Ya, maka dari ayat ini sebenarnya bisa kita petik hikmah. Orang yang paling sakinah hidupnya, yang paling tenang hidupnya adalah orang yang paling banyak berinfak, bersedekah, berzakat. Kenapa? Setiap kali kita zakatkan, kita sedekahkan harta, di subuh hari malaikat berdoa supaya harta kita disuburkan. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, didoakan orang-orang yang menerima itu supaya kita hidupnya tenang, tentram. Dan doa orang-orang lemah yang kita berikan sedekah itu sangat mustajab di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main. Jadi kalau mau tenang hidupnya ya banyak sedekah. Ya. Maka orang-orang yang malas sedekah, yang pelit, medit, ya, syuhud, sangat kikir itu biasanya hatinya kasar sekali. Ya, enggak lemah lembut, kasar hatinya dan tidak tenang hidupnya. Tetapi orang yang banyak mengulurkan hartanya, lemah lembut, baik hatinya, orang seperti itu akan hidupnya tenang. Ya, bahkan kalau kita perhatikan mungkin umurnya panjang karena kehidupannya sakinah.
Maka di dalam Al-Quran ketenangan itu kadang digunakan dengan kata sakinah, kadang digunakan dengan ungkapan itmainnul qulub. Kalau mendapatkan itmainnul, tumakninah, tenang, bisa dengan zikir ala bizikrillah tatmainnul qulub, bisa juga dengan sedekah sakinah. Maka sakinah itu salah satu tujuan orang berumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu berasal dari kata sakana, kata bendanya maskan. Maskan itu artinya rumah. Rumah itu tempat tenang, tempat istirahat. Nah, karena kalau kita sudah pulang ke rumah bersama anak, istri, keluarga kita yang soleh-soleha, kita hidupnya terasa tenang ketimbang kita di luar yang cenderung kepada struggle. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak sekali hadis-hadis yang dikumpulkan kalau kita rinci betapa banyaknya manfaat sedekah dan zakat ini. Salah satunya juga Nabi mengatakan hasinu amwalakum bizakat, jagalah hartamu, pagarilah dia dengan apa? Dengan zakat. Wadau mardokum bisedekah, obati orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi kalau orang tua kita sakit, sedekah fakir miskin, sedekah orang lemah, niatkan supaya penyembuh. Dia akan menghasilkan sebuah energi yang kuat. Obat yang dimakan orang tua kita itu akan bekerja maksimal untuk menyembuhkan bapak ibu kita secara gaib. Ya, kalau kita pahami dari hadis ini, dan ini dilakukan oleh sebahagian sahabat dan mereka mengalami kesembuhan. Wa'addu lil bala'id du'a, dan siapkan doa-doa mustajab kamu untuk mencegah bala bencana. Bahkan Abu Bakar sendiri, Bapak Ibu, saking kerasnya mengenai zakat ini, apa dia katakan? Ya, ketika Nabi SAW wafat, muncul Nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Lalu muncul orang-orang yang tak mau bayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak akan membeda-bedakan perintah sholat dengan perintah zakat. Kenapa? Setiap kali Allah menyuruh kita sholat, aqimis sholata wa atuz zakah, aqimis sholata wa atuz zakah, itu hampir gak pernah dipisahkan oleh Allah. Seolah-olah mirip dengan ayat kata ulama, alladzina amanu wa amilus sholihat, iman amal soleh, iman amal soleh. Iman tidak diterima tanpa amal soleh, amal soleh tak diterima tanpa iman. Salat tidak diterima tanpa iman, tanpa zakat, dan zakat pun tidak diterima tanpa sholat. Karena ibadah badan itu, badannya itu sholat. Dan zakat kita untuk bayar sewa badan kita ini, salah satunya kata ulama adalah zakat fitrah. Bayangin menyewa tangan kita setahun kita pakai dengan sehat, sewa bola mata kita, retina mata kita, sewa jantung kita berdetak setiap hari, sewa ginjal, 2 ginjal kita yang bekerja dengan maksimal. Itu hanya bayar zakat fitrah yang hanya 3. Ya, enggak usahlah kita 2,5 kilogram yang paling kecil. 3 kilogram kita genapkan saja. Hanya 3 kilogram saja. Yang kalau 1 kilonya 20.000 saja kita buat maksimal, baru 60.000. Menyewa bola mata, nyewa retina mata, nyewa tangan, nyewa kaki, nyewa lidah, nyewa gigi, nyewa jantung, nyewa ginjal. Ya. Itu berapa bayarnya? Hanya 60.000 dalam setahun zakat fitrah. Maka kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat fitrah, ini terlalu kurang ajar sama Allah Ta'ala. Tak pandai bersyukur. Ya. Padahal kita pakai listrik aja itu bayarnya berapa sebulan? Bisa jutaan kan? Ini 60.000 dalam setahun, bayar semua. Allah sehatkan. Maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu salah satu makna zakat fitrah. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pun di akhirat kata Nabi, kullu mri'in fi zilli shadaqatu hatta yafsilu bainan nas. Semua manusia itu nanti sebelum dihadapkan hari sidang, dihisab oleh Allah, semua manusia dilindungi zakatnya, sedekahnya. Orang yang paling banyak sedekahnya, dia paling dinaungi awan, dinaungi sedekahnya, dan dia merasa nyaman dengan sedekahnya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi SAW dengan keras mengatakan, walam yamna'uz zakata amwalahum illa mana'ul qatr minas sama. Kalau kalian tidak mengeluarkan zakat, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan sama sekali kepada kalian.
Kalau tidak karena ada bahaim, binatang-binatang ternak, bisa puluhan tahun hujan tidak akan diturunkan Allah. Kalau kalian semua tidak berzakat, maka kita bersyukur hujan masih sering terjadi. Itu pertanda banyak sekali orang yang berzakat. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dengan sedikit ya hadis-hadis yang kita bacakan ini, dan mudah-mudahan dibantu Allah kita untuk istiqomah mengeluarkan zakat kita, baik zakat harta maupun zakat harta, dan memperbanyak sedekah-sedekah kita terutama di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.